Pemirsa, selamat berjumpa dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Dalam Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur kali ini, pemirsa, kita akan berbincang nih terkait dengan merawat irigasi menyejahterakan petani. Nah, meningkatnya produktivitas hasil pertanian tentu tidak bisa dilepaskan juga dengan berpengaruh positif terhadap meningkatnya pendapatan petani. Dan itu artinya pemirsa dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi di sini tentunya dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dibutuhkan atau harus didukung dengan infrastruktur irigasi yang sangat baik. Kalau kita berbicara mengenai kemantapan infrastruktur irigasi di Jawa Timur, seperti apa kondisinya saat ini? Kita akan membahasnya pemirsa dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur kali ini bersama para narasumber yang sudah hadir. Ada teman-teman Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Sudah hadir Bapak Dr. Agung Mulyono, Ketua Komisi D dari fraksi Partai Demokrat. Dr. Agung, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Selamat siang. Yang ada di Jawa Timur, juga di dapil saya, Setubodo-Bodo Banyuwangi. Ketemu lagi di podcast dengan mitra kami Sumber Daya Air. Mudah-mudahan ini solusi buat petani. Air itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi petaka. Hari ini juga musimnya musim hujan, bagaimana air menjadi berkah. Makasih, Mbak. Baik, ya. Dan juga Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI yang merupakan Wakil Ketua Komisi D dari fraksi PD Perjuangan. Pak Edi Paripurna, terima kasih sudah menyempatkan hadir juga. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah hadir pemirsa Bapak Dr. Haji Kuswanto SHMH, anggota Komisi D dari fraksi Partai Demokrat. Pak Kus, terima kasih sudah hadir di sini ya Pak Kus. Dan pemirsa dimanapun saja berada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mas Duki SPDI, anggota Komisi D dari fraksi PKB. Terima kasih Pak Mas Duki sudah hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ketinggalan pemirsa, iya. Ya, selamat siang seluruh pemirsa Jawa Timur. Baik, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di sini bersama teman-teman Komisi D. Tidak ketinggalan ini Pak Satip nih. Bapak Dr. Andes jadi Satip MSI, anggota Komisi D juga dari fraksi Gerindra. Pak Satip, terima kasih sudah hadir. Sehat ya Pak ya, bersama teman-teman di sini semuanya. Sehat, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tidak ketinggalan pemirsa, ada pemerhati irigasi juga yang sudah hadir bersama kami dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur kali ini, yaitu Bapak Insinyur Jito SP1. Pak Jito, terima kasih sudah hadir ya pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustika Ratna pemirsa. Langsung saja kita mulai untuk podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, merawat irigasi menyejahterakan petani. Saya mau ke Pak Satip nih. Pak Satip, bagaimana melihat atau menyoroti terkait dengan masih ada lebih kurang 1 jam lagi gitu Pak. 2 jam lah. Iya. Pak Satip, kalau terkait dengan HIPA ini bagaimana perannya menurut Pak Satip sendiri? Kalau menurut saya sangat bagus sekali. Ya. Bukan hanya IPA. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pemerintah di sini sudah lengkap dalam rangka untuk membuat sebuah infrastruktur dalam rangka untuk mencapai satu tujuan yang endingnya kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Ini sudah banyak, sudah lengkap. Kalau kita bicara kaitannya dengan sumber daya air, ada HIPA. Kemudian sudah ada petugas Jogo Tirto, termasuk macam-macam sampai saluran tadi yang saya ibaratkan kalau di jalan ada pengamat sudah ada. Terus kemudian dalam rangka untuk mendukung ini dari departemen yang lain, misalnya pertanian juga sudah ada kelompok-kelompok. Lah sekarang pertanyaannya gini, dengan semua infrastruktur yang sudah dibikin oleh pemerintah tadi, sudah tercapai belum tujuan ini tadi? Ini yang harus kita pertanyakan. Endingnya kan di sini. Nah, kalau kita melihat realita di lapangan, jangankan untuk mencapai di sini. Di sini pun masih banyak wilayah-wilayah yang kekurangan air. Nah, berarti dari sini kan ada persoalan yang harus kita selesaikan di sini. Itu pertama kaitannya kekurangan air. Terus kemudian ada juga wilayah-wilayah yang airnya sudah tercukupi. Bahkan ada yang sampai panen 4 kali.
Oke lah, kita bicara panen 3 kali ini normatif 3 kali. Apakah di sini sudah lepas dari permasalahan? Ini masih juga belum. HIPA sudah ada. Apakah HIPA ini sudah betul-betul menjalankan sesuai dengan norma-norma yang diberikan? Ternyata juga banyak yang tidak. Satu contoh. Begitu kuatnya dorongan dari pemerintah ingin memberdayakan HIPA. Iya. Sehingga sampai dalam rangka HIPA ini untuk menjalankan fungsinya, dalam rangka untuk memperbaiki saluran-saluran tersiernya juga, akhirnya diberikan anggaran dari pemerintah Jawa Timur. Bukan? Karena Jawa Timur ingin penerima di sini yang melaksanakan, bukan hanya lewat pihak ketiga atau rekanan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di sini dimanfaatkan oleh oknum dari HIPA itu sendiri. Contoh yang ada di Jember. Sampai muncul ke media ditangani kejaksaan. Di dapil sendiri ya Pak Satip? Iya, sampai terjadi seperti itu. Ini kan sebenarnya secara normatif pemerintah sudah bagus. Nah, sekarang persoalannya kaitan dalam tataran pelaksanaannya ini sudah sesuai dengan norma-norma yang diharapkan oleh pemerintah belum. Lah, kalau ternyata belum, ada temuan itu betul, salah satunya. Iya, oke. Kalau belum, siapa yang punya kewenangan di sini dalam rangka untuk melancarkan setiap lembaga-lembaga yang dibikin tadi itu bisa berjalan normal. Baik. Kalau kaitannya dengan pertanian, ada PPL kan gitu toh Pak. Kaitannya dengan aliran sungai, ada pengamat atau pengawas lah. Ini kalau saya justru melihat, memang secara normatif itu ada. Persoalannya, apakah di Jawa Timur itu kita itu sudah ada orang-orangnya di ruas-ruas tertentu tersebut? Persoalannya di sini Pak Cito. Ternyata masih banyak wilayah-wilayah area sungai atau saluran tadi kewenangan Jawa Timur masih banyak belum punya orangnya di situ. Masih banyak yang belum Karena punya. balik lagi apa? Karena anggaran tidak ada. Baik. Saya ingat, yang lama pensiun belum mampu memberikan pengganti lagi kaitannya dengan honor yang harus diberikan. Kalau diangkat menjadi PNS semua, beban negara yang demikian tinggi. Bertambah, ya. Tapi kaitannya dengan honorer, ini juga dinas terlalu beban beratnya karena anggaran di dinas khususnya di SDA juga cukup kecil. Nah, ini sebuah lingkaran setan yang harus kita carikan solusinya gitu loh. Kalau secara normatif betul memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Cito sebagai narasumber tadi, memang seperti itu ada semua Mbak. Kalau ini jalan secara ideal, maka tujuan ini tadi sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Nah, sampai sekarang belum selesai karena apa? Karena banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Baik, kalau diurai satu persatu juga, masih harus sangat teliti begitu betul, ya Pak Satip ya mengurainya. Kalau Pak Edi Paripurna seperti apa nih melihatnya? Terkait tadi masih ada berbagai permasalahan, bahkan termasuk di oknum atau di tingkatan HIPA sendiri, itu ternyata masih ada hal yang harus menjadi catatan begitu. Jadi gini, organisasi pengen yang dibentuk oleh masyarakat di desa, himpunan petani pemakai air. Umumnya di desa. Nah, tentunya segala sesuatu masyarakat desa, kalau kita bicara masalah sumber daya air, yang mengatur ini adalah HIPA. Baik kebutuhan masyarakat untuk air minum, baik kebutuhan masyarakat, kan petani kan bukan hanya petani sawah aja, petani perkebunan, petani yang macam. Dan umumnya sumber air yang dikelola HIPA kan dari sumber air pegunungan. Kalau masyarakat di pegunungan otomatis mereka banyak petani perkebunan, petani bunga, petani buah, kan juga ada HIPA. Di masyarakat bawah petani sawah juga ada HIPA. Tentunya kalau masyarakat bawah ini kan HIPA-nya ini kan membagi bagaimana air irigasi ini dibagi per petak-petak per kebutuhan masyarakat di desa itu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita bicara oknum ya
Ya, semua tergantung dari niat orangnya tersebut. Kita tidak bicara masalah kelompok masyarakat. Kalau mau bicara kesalahan atau bicara perbuatan yang merugikan masyarakat, tidak hanya di kelompok masyarakat. Dimanapun bisa itu terjadi. Ya, semua dibentuknya HIPA ini tujuannya hanya mempermudahkan masyarakat kebutuhan air terutama. Untuk air itu tadi ya. Okay. Paling tidak ini adalah membantu peran serta pemerintah. Ya. Makanya untuk bisa melancarkan setiap kegiatan masyarakat, terutama menghadapi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, ini peran pemerintah harus tanggap gitu loh. Okay. Tidak musiman harus setiap anggaran pertama ada kegiatan, bentuk seremonial. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya. Jadi selama ini yang terjadi menurut pengamatan umumnya seperti itu. Seperti itu. Hanya seremonial, setelah itu nggak ada solusi. Nah, peran-peran masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang terbentuk ini harus difungsikan juga. Jangan hanya sebagai simbol setelah itu selesai. Nah, ini nggak akan bisa menyelesaikan persoalan. Tapi kalau setiap permasalahan di masyarakat ini pemerintah tanggap, saya yakin apa yang dihadapi tidak sesulit kalau setiap daerah ada permasalahan harus bisa dipecahkan bersama-sama. Dan komunikasi lintas sektor ya, baik begitu ya, betul, Pak Edi ya, iya, pastinya ya. Itu yang harus dilakukan. Ya. Iya. Nah, pemirsa, dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur kali ini, kita ini membahas terkait dengan merawat irigasi menyejahterakan petani. Nah, kemudian kalau kita berbicara seperti apa sih sebenarnya kondisi infrastruktur irigasi di Jawa Timur, ini masih akan kita lanjutkan tentunya ya terkait dengan podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. Pak Jito, seperti apa sebenarnya kalau kita bicara soal kondisi kemantapan infrastruktur irigasi di Jawa Timur ini, Pak? Iya, kalau di irigasi itu dikenal ada namanya 4 kondisi. Kondisi baik itu yang rusaknya kurang 10%. Rusak ringan 10-20%. Iya. Rusak sedang itu 20-40%. Sedangkan rusak berat itu di atas 40%. Ya. Nah, Jawa Timur ini kalau pusat ya relatif masih lumayan baik ya. Artinya tingkat kondisi rusak beratnya masih relatif lebih sedikit dibanding rusak sedang dan seterusnya. Karena ada implikasinya. Kalau rusak berat di atas 40% itu maksudnya sudah memerlukan rehabilitasi. Kalau masih hanya cukup dipelihara itu masih yang tingkat sedang ke bawah. Nah, yang provinsi ya, yang khusus kewenangan provinsi terus terang secara persis saya belum hafal, tetapi secara umum juga masih baik biarpun dananya masih belum cukup tadi gitu ya. Iya, kembali ke dana. Iya. Gak wani lagi. Sangat belum cukup. Ngomong tidak baik gak wani. Begini, ini ada contoh ya. Iya, gimana Pak Jito? Contoh di DIY. Itu namanya karena keterbatasan duit tadi, mana ada gerakan irigasi bersih. Nah, itu menggerakkan masyarakat petani tadi, sehingga dibentuklah suatu GIP tadi. Hanya sana dibina oleh UGM, ya UGM. Mereka nanti setiap tahun ada namanya prosesi-prosesi, ya biarpun untuk kerukunan ya, namanya Mapak Toyo. Setiap mau tanam itu kumpul dulu, ada budaya dan nanti disampaikan di situ untuk kerukunan. Itu satu kabupaten, Pak. Nah, itu nanti selamatan, ada tari-tarian, setelah itu kerja bakti. Baik. Nah, itu salah satu pintu ya. Pintu untuk antisipasi apabila ada hal-hal yang keterbatasan tadi. Nah, kembali lagi Pak, nanti kayaknya perlu dicek Jawa Timur itu memang secara kelembagaan lengkap ya. Artinya ada pengamatnya, ada jurunya, petugas pintu bendung ada, pintu air ada, pekarya juga ada. Ya masalahnya itu seperti Pak Ratib tadi. Apa sepenuhnya tercukupi? Nah, ini problemnya ya. Secara organisasi sudah ada. Ini yang perlu dievaluasi. Karena kalau ada itu yang merawat tadi sebenarnya pekarya tadi gitu ya. Pekarya yang tugasnya memang merawat saluran itu yang 2-3 kilo tadi.
ya. Lah ini biasanya ada partisipasi dari HIPA membantu ya bersih-bersih dan seterusnya itu. Jadi itu ya salah satu opsi tadi, kalau keterbatasan menggerakkan masyarakat, cuma harus ada pembinaan tadi gitu ya. Makanya unit PTGA kalau di balai-balai itu sudah ada Pak. Dulu provinsi ada dulu ya. Tapi intinya kalau itunya nggak ada, kegiatannya ya yang ada. Jadi ada pemberdayaan HIPA. Nah berkaitan dengan alokasi air tadi Pak, sebenarnya ada proses itu ya. Petani mau tanam apa itu diusulkan setiap awal tahun, 2 bulan sebelum awal tanam MT1 itu sudah diusulkan apa, tanamannya apa, berapa jenisnya, setahun pola tanamnya apa. Kan umumnya kan padi-padi palawija ya Pak ya, bukan padi-padi pantun toh, jadi padi-padi palawija gitu. Lah ini butuh airnya berapa, terus dihitung dengan ketersediaan air gitu ya. Kalau di ini berarti Dinas SDA yang punya berapa air yang tersedia tadi gitu ya. Nanti disidangkan di Komisi Irigasi. Komisi Irigasi itu anggotanya ya masyarakat IPA dari dinas yang membidangi irigasi, pertanian dan seterusnya yang proporsional jumlahnya. Nah, dalam ketentuan itu dalam Permen 17 itu 2015 ketuanya itu Pak Kepala Bapeda. Gitu. Jadi sebenarnya dia alokasi air sudah ditentukan Pak dari awal. Lah siapa yang menjalankan ini? Petugas OP tadi. Ya, di pintu ini berapa liter per detik, karena luasnya berapa hektar, tanamannya apa. Itu per 10 hari dievaluasi. Nanti begitu 10 hari ini kurang, ini ditata lagi dengan FVR tadi, semacam itu ya. Nah, kayaknya Pak Dewan ini perlu dicek petugas yang jalan kan sudah Pak ya. Perlu dicek ini yang petugas irigasi Pak. Untuk irigasi. Ya, saya kira gitu. Oke. Kemudian kalau untuk mengukur baik atau tidaknya kondisi sebuah jaringan irigasi di suatu wilayah itu parameternya apa Pak Jito? Oh ya, jadi ada namanya penilaian indeks kinerja sistem irigasi. Itu ada 6 indikator ya. Jadi satunya prasarana fisik tadi. Iya. Terus 2 adalah produktivitas tanam. Ketiga sarana penunjang, kelembagaan dan HIPA. Ini dinilai itu. Satunya adalah organisasi personal ya, petugas. Jadi makanya kalau ngelola irigasi itu tidak hanya diurusi fisiknya tok. Iya. 5 hal karena bersifat sistem. Airnya diurusi, prasarannya diurusi, institusi kelembagaan diurusi, manajemennya Pak Satip tadi nyampaikan, ya diurusi Pak. Jangan lupa manusianya, SDM-nya pelakunya ini. Ini 5 ini kalau ngelola irigasi memang harus diurus semua. Iya. Ya, tidak hanya satu, nanti timpang gitu ya. Timpang semacam itu. Nah, kalau ukur fisik rusaknya seperti apa? Itu ada kriteria dan bobot penilaian. Ada ketentuan dari Direktorat Jenderal. Iya. Misalkan bendung dilihat mercunya. Ini kayak apa? Ya, ada bobotnya, sayapnya, hulu hilir. Seperti itu. Ini teknis, saya teknis ya. Pintu-pintunya, kantong lumpurnya, itu ada semua. Jadi toolnya itu ada pengaturannya. Makanya sekarang itu digandengkan dengan pengelolaan aset Pak. Ya, pengelolaan aset irigasi. Kan ketentunya siapa yang punya aset kan punya kewajiban melihara. Semacam itu. Nah, sekarang ada namanya aplikasi e-paksi. Sehingga pakai nutul-nutul Pak. Prosesnya mulai penelusuran. Ya, pakai e-paksi Pak aplikasinya. Elektronik, pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi. Itu satu aplikasi. Nah, prosesnya melalui penelusuran jaringan irigasi. Dilihati. Jawa Timur? Ada, sudah melaksanakan Jawa Timur. Ada Pak, seluruh Indonesia melaksanakan itu. E-paksi. Ya. Makanya kalau provinsi, kabupaten, kota minta bantuan DAK di pusat, kalau e-paksi tidak ada, tidak akan dipenuhi Pak. Di Jakarta berapa tahun tuh? Berapa tahun? Kalau aplikasi itu mulai 2021 moncernya. Ya. Sebelumnya sudah dirintis, tapi yang aplikasi itu 2021. Dan Jawa Timur sudah melaksanakan. Seluruhnya sudah melaksanakan. Sehingga nanti akan ada indeksnya, ya, dinamakan sangat baik, kurang, jelek, gitu ya. Kalau kurang 55 bobotnya dari 6 indikator lagi, berarti jelek. Tapi kalau fisik prasarannya itu kalau di atas 40% berarti rusak berat, intinya. Pokoknya ngelihatnya itu Pak, rusakmu fisik loh Pak ya. Ojo sampai di atas 40. Nah 40 ini minta rehab Pak. Lah pemeliharaan itu memperpanjang usaha ini jangan sampai
terjadi rehab. Kalau rusak sampai berat berarti perlu rehab, biayanya yang lebih besar lagi. Nah cilik-cilik ya perawatan aja lah. Kalau rutin tadi sampaikan Bapak itu tadi, nah itu yang terus terjaga dengan baik, semacam itu. Oke, iya. Dokter Agung gimana nih? Ya, apanya? Menanggapi terkait salah satunya dengan belum dong, closingnya masih agak lama. Belum. Sabar. Closing statementnya nanti dokter. Sabar. Ini masih menanggapi salah satunya terkait dengan epaksi itu tadi loh. Ya, kalau memang itu sudah jalan ya kita optimalkan, karena kembali tadi saya bilang kan selama ini kita rasakan di Bina Marga itu begitu, dan di dapil terutama Iya. itu menonjol sekali karena jalan memang dirasakan. Kalau masalah komplain itu kan responnya cepat, dan memang beda dengan air ini kan, dirasakan jalan kan semua orang merasakan, dan lubang begitu kan bisa dirasakan dan dia sudah komplain. Prinsip sebetulnya kita mendorong, karena Dewan itu konsepnya 3ST, support program, anggaran dan implementasi. Jadi asal programnya bagus maka kita akan support. Dan SDA ini menurut saya perlu katakanlah dioptimalkan apa yang sudah ada tadi, termasuk pengamat tadi, epaksi tadi, sehingga ini bisa dirasakan betul oleh masyarakat. Dan kami selaku pengampu dapil kita belum merasakan itu gitu, belum sampai ke sana. Jadi nanti kita perlu pada saat hearing kita perlu optimalkan komunikasi itu, dan goalnya adalah agar ada peningkatan pelayanan. Goalnya lagi adalah dirasakan oleh masyarakat tadi. Itu Pak Tika. Iya, oke, baik. Kalau Pak Mas Duki menambahkan terkait dengan kemantapan infrastruktur juga tadi, dan beberapa hal yang juga di situ menjadi penilaian begitu ya. Terima kasih. Jadi terkait dengan pemantapan infrastruktur tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Jib ya. Dalam hal ini memang Pak Cito dalam hal ini memang kita Tambah lama tambah ngawur. Itu makanya kan perlu istirahat sejenak Pak Gus, baru nanti running lagi begitu kan, untuk suasana mengawal kebijakan-kebijakan. Suasana puasa akan terbawa ini, suasana puasa ini. Agak konsep. Langsung. Maka dalam hal ini kita sebagai wakil rakyat terus akan support. Jujur Mbak, ini kan butuhnya komunikasi lintas sektor. Iya. Satu sisi tadi disampaikan oleh teman-teman di awal bahwa sumber daripada irigasi ini kan dari sumber mata air dan dari hujan juga. Tinggal ini yang di hulu ini diperbaiki betul. Kedua, kita juga nggak mau Mbak, dalam arti di pengairan kita ini, khususnya di Jawa Timur yang menjadi kewenangan kita ini, menjadi problem yang notabene kita melihat dibiarkan dari teman-teman dinas, baik dari pusat ataupun di daerah. Terkesannya ada pembiaran ya Pak Mas. Ada pembiaran, saya melihatnya seperti itu. Klasik bahasanya, anggarannya nggak ada. Kalau ini bahasanya anggaran, saya pikir kita nggak bisa, karena ya jangan sampai hujan yang bagian daripada anugerah Allah ini menjadi bencana buat kita semuanya. Kalau kita sandarkan dengan anggaran yang tidak ada, maka dalam ini kita mulai jauh-jauh sebelum musim hujan pancaroba ini kan pancaroba. Ini sudah kita sampaikan ke teman-teman dinas, tolong dicek semuanya kesiapan kita. Kalau ada yang trouble, komunikasi dengan pusat, kita yang akan berangkat dengan pusat, baik dari balai ataupun dari kementerian. Karena apa? Kita juga ingin posisi di Jawa Timur, jujur dalam 1 minggu ini kita sudah mengalami banjir yang saya anggap ini sangat di Mojokerto kemarin sangat ekstrim, terus di Madura itu kemarin sampai 1 rumah tingginya ini di daerah Kemuning itu. Ini saya sampaikan ke teman-teman dinas. Ini apa yang menjadi trouble-nya? Kan setiap tahun seperti ini terus kita. Jadi evaluasinya di mana? Kalau ini menjadi problemnya karena ini alasan cuaca, ya tidak bisa kita sampaikan ini sebagai alasan cuaca. Jadi kesiapan kita yang kurang. Kedua,
ya masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya terkait dengan gotong royongnya. Cuma karena peran ataupun kita sebagai pemerintah itu yang diberi kewenangan penuh baik dalam kebijakan dan anggaran, berarti kita belum bisa memaksimalkan kebijakan dan anggaran itu. Jangan salahkan masyarakat, itu Mbak. Oke, nggak kemudian Pak Mas Duki putus asa gitu kan? Enggak, kita terus ngawal, Pak. Kita akan terus Saya ngawal. kan hanya Iya. memastikan gitu. Iya. Tahu kalau Pak Mas Duki Oh, sudah jangan menyerah. takut tadi. Iya. Kalau gimana Pak Gus? Pak Gus tidak termasuk yang putus asa juga pasti. Sementara begitu. Frustasi. Ya, irigasi. Ini kan ada 3 hal yang kita bicarakan. Iya, iya. Infrastruktur irigasi, air, dan petani. Oke, Betul kan? iya. Petani dan kita-kita semua itu satu keinginannya. Kebutuhan petani soal air beres. Air bisa nyampe ke lokasi tanah pertanian itu lewat saluran irigasi. Sebenarnya Dewan ini berada pada ranah kebijakan, Baik. bukan pada ranah teknis. Kalau tadi ditanya apa Pak kriterianya, sampean tanya ke Dewan 3 periode nggak bisa jawab. Jangankan 1 periode 5 tahun, 3 periode nggak. Tetapi pada ranah kebijakan ini butuh anggaran supaya air sampai ke sawahnya petani. Jangan ke laut dulu Pak. Kalau ke laut sudah terbuang. Sampai ke petani. Ini kita taunya seperti itu. Infrastruktur yang baik adalah infrastruktur yang menghantar air sampai ke petani. Iya toh Pak. Gampang-gampangan aja, nggak usah terlalu muluk-muluk, sederhana saja. Iya. Ukurannya petani dengan ukuran kita itu sama. Infrastruktur pengairan yang baik, nggak usah sebut A1, 2, 3. Air nyampe ke petani, di mana petani itu ngelola sawah. Sawah itu butuh air, utamanya di musim kemarau. Kalau musim hujan gini, petani nolak air. Karena yang datang banjir. Overload. Itu loh Mbak. Iya Pak Iya Gus. toh. Jadi Itu Mbak Tika. Jadi itu harus dipahami Mbak Tika. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah Mbak melik-melik. Tika. Sederhana saja. Betul Pak, petani butuh hanya air. Petani itu butuhnya air. Iya toh. Sampai ke hujan. Selokannya itu mau dibangun cor-coran boleh, non permanen Gak ngurus ya. boleh. Gak ngurus. Yang penting teko. Sing penting air itu nyampe ke tempatnya dia. Ini permasalahannya sekarang. Petani itu kan tidak di pinggir kota. Petani itu adanya di pinggir-pinggir gunung situ loh. Airnya nyampe nggak ke sana. Itu kan permasalahannya. Kalau yang saya sebutkan tadi, debit airnya kurang. Iya. Iya. Kembali ke debit air. Air selokan itu sudah terlalu lama nggak dilewati air. Terjadi penumbukan, terjadi longsor. Misalnya selokannya nggak dipelihara, pelihara apa? Wong air aja nggak pernah lewat kalau dipelihara. Iya toh Mbak, itu loh. Iya, Pak. Saya cuman berdoa, mudah-mudahan urusan air ini urusan umat, bukan urusan negara. Air, cuaca, ya, global warming itu bukan urusannya negara, tapi urusannya dunia. Ya, kalau tadi yang menyebabkan itu masalah anggaran. Loh, kalau kemudian Bank Dunia Iya. mengalirkan dananya untuk mengembalikan debit air dan menjaga sumber mata air, itu insya Allah selesai. Sudah jangan pernah ngomong saluran irigasi. Airnya kurang apa yang mau dilewatkan? Itu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Ya kita hanya bisanya berdoa karena kan kita nggak mampu. Terus Pak hanya sekedar doa nggak nalar, nggak mungkin. Allah itu kan nggak mungkin kalau misalnya nggak nalar kemudian dikabulkan. Menurut saya nalar. Oke. Kenapa? Air ini bukan masalah negara, tetapi masalah umat sedunia. Urusan perang itu bukan negara yang berperang yang punya urusan. Umat sak dunia harus terlibat memikirkan
bahwa penjajahan di atas bumi harus dihanguskan. Katanya Undang-Undang Dasar NRI 1945 begitu. Iya, Jangan Pak. terlalu serius, Mbak. Santai aja. Sudah ya, saya sudah cukup banyak. Belum, Pak. Sampai tanya Ini kan terus. saya masih mau tanya ke Pak Edi, Pak Satim. Nanti saya tanya lagi ke Pak Kus. Tenang aja, tenang aja. Ya apa Pak Cito? Pak Edi Kalau setuju ya saya- sama Berarti kalah seneng Pak, gue lagi seneng ini. Saya tuh gampang, nggak usah terlalu mikir terlalu jauh-jauh. Wong Pak Cito Simple yang, aja ya. yang ahli aja nggak mau dibilang ahli kok. Apalagi saya kan. Pak Edi setuju ya sama statementnya Nggak Pak? setuju saya. Jangan setuju, nggak boleh. Kalau setuju dewan itu nggak rame. Jadi Saya nggak setuju. Tadi ada kalimat air kita berkurang, kok mendahului kehendak Allah ya. nah ini sekarang dirasakan nggak kalau debit air sudah mulai menurun? Buktinya banjir Mojokerto kemarin. Itu hujan. Kalau dalam keadaan normal, Oh, berarti air hujan sama air beda ya. ya datangnya tidak sama-sama. Datangnya tidak sama-sama. Iya, gimana Pak Edi? Apa yang tanyakan? Perasaan sudah pertanyaannya sudah habis. Sampai dulu saya ada Belum, pertanyaan. masih ada lagi beberapa pertanyaan loh. Iya, Pak tanyakan Kus. apa? Pak Satim Apa aja belum dibalik jawab. sekarang? Supaya bisa memperpanjang waktu. Sampean tanya sama Giliran tanya ke saya ya. Tanya yang lain berarti bukan? Terkait soal kemantapan infrastruktur irigasi itu loh Pak Edi. Menurut Pak Edi seperti apa di Jadi Jawa gini, Timur? masyarakat kita ini kan repot ya. Kalau kita bicara infrastruktur, yang bisa dirasakan adalah infrastruktur jalan, ya, yang setiap hari dilewati. Kalau kerusakan infrastruktur irigasi itu bisa berbulan-bulan baru diperbaiki kan gitu. Ya. Karena dianggap Yang lewat air, Pak. yang lewat air. Untuk manusia. Jadi airnya nggak sambat. Kan gitu. Itu bedanya. Iya. Cuman sebetulnya sama saja, tergantung kembali lagi kepada masyarakat yang diberikan tanggung jawab. Kita yang juga diberi tanggung jawab. Pak Kus terutamanya kan juga diberi tanggung jawab karena dipilih oleh masyarakat. dan dibayari masyarakat. Dan tugasnya memang koordinasi dengan eksekutif. Kita sebagai yang punya tugas pengawasan kan gitu. Iya. Jadi kita kalau bicara teori nggak masalah kalau memang mampu Pak Wilanto. Jadi jangan disalahkan kalau Gus Duki tadi bicara teori-teorinya harus seperti ini. Enggak, itu nggak ada teorinya sama sekali. Bikin teori sendiri. Bikin teori sendiri. Jadi itu. Jadi bagaimana pemerintah yang diberikan wewenang oleh masyarakat harus bekerja. Nggak ada yang sulit sebetulnya, nggak ada yang sulit. Tergantung. Bukan karena anggaran, kemauan. Ada anggaran, nggak ada kemauan, ya percuma. Nggak jadi. Ada kemauan tetapi juga anggaran belum terlalu mendukung. Gimana dong Pak Edi? Nyusul. Sebetulnya ya bisa itu. Tergantung peran Prioritas. dari pemerintah itu bagaimana gitu loh. Nah kita punya pemerintah pusat, punya kepala daerah, kepala negara, presiden, kita punya gubernur. Kan semua punya peran semua. Pemerintah daerah, mulai pusat, provinsi sampai kabupaten. Ya. Masa selama ini kita mengeluh terkait dengan alam, terkait dengan kondisi masyarakat. Sekarang contohnya banjir di Probolinggo, Lamongan. Berarti kan bukan kekurangan air, kelebihan air. Bukan kelebihan air, cuman Melimpah. salurannya yang perlu ada pemikiran kan itu. Jangan sampai masuk ke rumah penduduk kan gitu. Faktornya apa ya memang faktor alam itu. Katanya besatif seperti itu. Karena kualat katanya Gus Duki kualatan itu. Iya, dapilnya dia itu. Kalau nggak dipilih ya Nggak biar. Tapi Jadi kalau itu. Pak Edi lihat pemerintah daerah ikhtiarnya sudah seperti apa sih terkait dengan infrastruktur irigasi di wilayahnya, khususnya di dapilnya Pak Edi sendiri? Sama semua, bukan di dapil saya. Mungkin semua dapil di Jawa Timur kita bicara. Umumnya pemerintah mau bekerja kalau sudah kejadian. Itu loh persoalannya. Itu sudah adat, istiadat sepertinya. Kenapa sih nggak Preventive action. dikerjakan sebelum ada kejadian? Itu loh. Oke. Tentunya kalau kita mau jujur saja, kerja kita kan 24 jam setiap hari.
bukan di eksekutif, bukan di legislatif, di eksekutif pun sama. Setiap hari masuk kerja jam 8 sampai jam 4 sore, kan punya tugas semuanya itu. Pertanian tugasnya bidang pertanian apa yang harus ditangani di daerah tersebut kan itu. Setiap hari kan harus selesaikan, termasuk pengairan, bagaimana menghindari banjir, bagaimana menghindari kelongsoran. Kan ada petugas semua di sana itu loh. Nah, jangan disalahkan kalau masyarakat itu sampai marah kepada pemerintah, apalagi penanganannya sampai lama dan fungsi masyarakat untuk kegiatan sehari-hari terganggu karena kurang cepat perannya dari pemerintah daerah. Iya, tapi kan kemudian legislatif selaku mitra dari eksekutif sendiri sebenarnya juga senantiasa mengingatkan hal itu kan. Kita kan punya tugas bagaimana nanti menentukan anggaran di masing-masing dinas. Terus bagaimana keinginan dari dinas itu kita setujui. Terakhir pengawasan sesuai dengan kesepakatan kita pada forum-forum rapat-rapat. Kan itu aja. Jadi kita menyetujui kan bagaimana dinas itu membutuhkan anggaran. Nah tentunya tidak semudah apa yang diminta terus kita setujui. Kan kita berbagai macam sudut pandang yang harus kita, mana yang prioritas, mana yang tidak kan itu. Oke. Jadi ada parameternya sendiri begitu ya Pak Edi ya. Nah setelah itu kan baru kita menyerahkan sepenuhnya pada eksekutif dari anggaran yang dibutuhkan tadi kita setujui. Bagaimana perannya pelaksanaannya di lapangan kan itu. Katakan kita bicara bendungan, kita mau membuat bendungan karena membutuhkan masyarakat sekitar membutuhkan air untuk pertanian. Nah, kan kita lihat di lokasi dulu, nggak asal kita setujui. Manfaatnya bagaimana, mudaratnya bagaimana kan penting itu. Nah, baru kita setujui, nah, di situ manfaat kan itu. Kalau menghadapi infrastruktur tadi bicara masalah sungai ya. Memang yang sering lambat itu ya adalah infrastruktur air untuk melaksanakan finalisasinya dibandingkan dengan infrastruktur jalan tadi ya. Karena sudah dirasa. Tapi kalau sudah longsor baru dikerjakan. Kenapa sih kalau contoh kemarin saya baca koran PJ Gubernur yang baru setelah dilantik langsung naik perahu menghadapi Eceng Gondok. Nah, begitu menutupi sungai. Nah, terus pemerintah kemana saat itu? Terutama sumber daya air. Kok sampai Eceng Gondoknya begitu besar? Kan gitu. Itu bukan dapil saya Pak, rumah saya Pak. Yang banjir bukan dapil saya tapi rumah kan saya. sampai naik perahu itu. Iya di Waru situ. Iya, PJ Gubernurnya. Sampai sulit untuk membuang Eceng Gondok. Loh, berarti kan tidak kemarin Eceng Gondok, sudah bertahun-tahun. Lah peran pemerintah sendiri kemana inilah? Seperti itu. Itu juga menjadi catatan dari teman-teman di Dewan ya. Itu garis tebal harusnya. Oh iya oke. Catatan garis bawah tebal pula gitu ya. Iya. Oke Pak Edi. Nah ini kan mainnya. Itu salah satu iya. Dia berperan selamanya kemana? Oke itu. Baik. Jadi pengamat sungai tadi mana? Pengamat sungai. Baik Pak Edi. Nah Pak Satip, kalau dari Pak Satip bagaimana? Tadi ternyata manajemen juga jadi salah satu parameter ya Pak Jito ya. Jadi tepat sangat. Ahli manajemen. Begitu ya. Ya, ini yang ditanyakan ini masa manajemen atau kemantapan ini ya? Kemantapan. Kemantapan. Dan termasuk manajemen di gitu dalamnya ya? ternyata juga jadi kriteria. Kalau kita bicara kemantapan infrastruktur, kalau kita bicara infrastruktur yang sudah ada, ya memang sudah mantap, sudah bagus. Cuman kalau kita bicara ketercukupan lah, ini yang banyak menjadi pertanyaan. Karena kalau kita bicara ketercukupan, ini masih jauh dari ketercukupan. Nah ini juga ada kaitannya dengan manajemen berarti. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau infrastruktur yang sudah ada, ini kemantapannya memang
sudah cukup mantap, sesuai dengan yang menjadi skala prioritas waktu membuat infrastruktur ini. Cuman dalam perkembangannya, apakah infrastruktur yang lain ini masih kita butuhkan atau tidak? Dan kemudian masih dibutuhkan atau tidak, ini yang harus kita pertanyakan. Salah satu contoh, tadi yang saya sampaikan, ada satu wilayah di mana di sini dalam penggunaan air sepanjang tahun sehingga bisa menyebabkan pola tanam tidak sama dengan daerah lain. Kalau tanam padi biasanya cuma harusnya 3 kali, tapi bisa 4 kali. Nah, otomatis hasilnya kan sangat berbeda dengan yang 3 kali. Hasilnya saya yakin ini cukup kecil bila dibandingkan dengan yang 3 kali. Nah, dari sini bagaimana manajemen pemerintah dalam rangka mengelola air yang sepanjang tahun ini. Nah, air ini ya, mungkin ini tidak salah apa yang disampaikan oleh Pak Kuswanto tadi, mengangkat air yang dari sungai tadi. Nah, ini air yang ada di sungai yang bisa sepanjang tahun kita alirkan ke wilayah tanah kering, di mana tanah kering ini bisa menjadi tanah sawah. Nah, dari sini akhirnya ada pola pembagian air secara proporsional yang awalnya di sini sepanjang tahun akhirnya bisa berbagi dengan daerah lain yang tidak bisa ditanami padi. Nah, ini endingnya juga kaitannya dengan pertanian. Kemudian khususnya SDA, kita harus selalu melakukan mitigasi karena banyak wilayah-wilayah kita yang kekurangan air. Lah, dari sini kita harus mencoba berpikir kaitannya infrastruktur yang di sini sudah mantap, apakah di sini sudah mantap. Nah, berarti yang di sini kan perlu infrastruktur dalam rangka penyediaan air. Nah, ini tugas dari sumber daya air untuk mencari sumber-sumber air mana yang bisa dialirkan untuk wilayah yang tidak bisa sepanjang tahun ada air. Salah satu contoh wilayah barat, wilayah Ngawi, Nganjuk, sampai sini harus menyedot air. Apakah mungkin seandainya di sini itu ada aliran sungai, kemudian dibangun bendung, sehingga bisa dialirkan ke tanah-tanah yang ketika musim kemarau bisa ditanami padi. Nah, ini kan juga harus kita perhitungkan kaitannya dengan infrastruktur air tadi. Ini akhirnya apa? Pola pemerataan pembangunan kaitannya dengan air bisa kita capai. Setidak-tidaknya ada satu grafik yang bisa kita bikin dalam rangka perkembangan infrastruktur air seperti itu. Nah, terus lagi, kami Komisi D tidak ada bosan-bosannya menyampaikan ke mitra-mitra kerja kami, juga salah satunya sumber daya air, apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Tolonglah ketika kita berkoordinasi, jangan hanya koordinasi ketika penanganan banjirnya. Koordinasilah sebelum ada banjir, tidak preventif gitu loh. Yang saya namakan atau yang saya sampaikan tadi, sinergitas tadi. Jadi semua lembaga yang ini nanti ada keterkaitan dengan air, ayo diajak ngomong, kita duduk dalam satu meja, kita melakukan mitigasi kaitannya dengan keberadaan air. Sehingga ketika air tadi melimpah yang sumbernya dari sumber air hujan, seperti yang Pak Edi tadi ya, hasilnya banjir, bukan pengurangan debit air seperti Pak Kus tadi. Lah ini bisa terkelola gitu loh. Bukan hanya ketika hujan turun, air melimpah, banjir, air yang harusnya menjadi berkah katanya ketua malah jadi petaka. Lah, setidak-tidaknya air yang melimpah tadi di sini bisa kita manage bagaimana kita simpan untuk kegiatan irigasi di ketika musim kemarau. Nah, ini memang kembali lagi seperti sampaikan Pak Jito, perlu anggaran yang tidak kecil. Anggarannya cukup besar, tapi setidak-tidaknya ini kalau sudah kita awali sejak dini dengan kita berbicara lintas departemen,
sehingga kita ada satu kesatuan visi dalam rangka untuk penanganan air, sehingga air bisa kita maksimalkan untuk kepentingan pertanian. Oke, seperti itu ya Pak Satip. Jadi bisa maksimal benar-benar gitu ya. Betul. Oke, Pak Kus. Apa ya, Pak? Iya, gimana? Sebentar, ini saya tadi Pak Kus lihat jam. Terus kenapa Pak? Belum Pak, tenang. Masih agak lama. Saya ini kan puasa. Iya, saya juga puasa. Nanya Pak Rip kurang berapa lama. Oh, nanya ini. Nanya Jadi, waktu berbuka ya. Begini Mbak, Ya. saya mau cerita saja. Pak Kus, Yang sebentar panjang, Pak Kus. yang panjang. Ini tadi Pak Mas Duki kepingin ngobrol. Dek, sebentar. Kita Oh iya, kita Pak Mas dengerin Duki dulu, baru dulu. nanti Pak Kus dulu. Pak Mas Duki dulu. Pak Mas Duki dulu nanti baru Pak Kus. Nggih. Gimana? Saya menarik apa yang disampaikan oleh Pak Edi ini. Iya. Ada keseriusan dari semua pihak, khususnya dari pemerintah. Oke. Karena pemerintah itu kasih kewenangan, kebijakan dan anggaran, Mbak. Satu, kedua, pola yang dibangun jangan pola-pola yang mohon maaf formalitas yang kita melihatnya seperti itu. Iya, iya. Kita berjalan sudah 5 tahun, hampir 5 tahun ini, saya melihatnya seperti itu. Yang terjadi di lapangan, kita melihat beberapa sungai-sungai milik kita nggak ada airnya. Beberapa sungai-sungai kita yang kita cek di lapangan, malah sekarang jadi bukan jadi jadi sungai, malah jadi di atasnya lahan-lahan penduduk. Ada yang jadi jembatan yang notabene tidak ada. Saya tanya ke masyarakat, kenapa kok sungainya jadi jembatan seperti ini, kok nggak diberdayakan? Sudah nggak ada airnya, nggak terlewati airnya sini udah berapa tahun, udah bertahun-tahun. Sampai di depan rumah saya minta, Pak itu tolong dinormalkan airnya. Karena apa? Air itu kalau normal itu bisa mengurangi dampak penyakit di situ karena demam berdarah, terus bau-bau kotoran-kotoran. Ternyata apa yang kami terima? Airnya nggak ada, Pak. Mau ambil air dari mana? Ada data dari pusat. Beberapa kali kita sentil masalah itu. Cuma ya sekali lagi saya pikir ini kegagalan kita dalam hal untuk melayani masyarakat dengan baik. Maka kami mohon, kami minta memang kita serius dalam hal ini karena pemerintah kasih kewenangan, kasih kebijakan dan kasih anggaran untuk pelaksanaan ini. Kita wakil rakyat tidak punya anggaran, kita hanya menyetujui anggaran itu. Pelaksanaannya bukan kita, pelaksanaannya dari pemerintah, Mbak. Baik. Ya, itu yang ya Pak Mas Duki yang bersampaikan. Pak Kus mau melanjutkan ceritanya, tapi tolong singkat aja Pak, karena habis ini yang ditunggu-tunggu Dr. Agung ini kita sampai closing statement. Tapi sebentar, belum. Kita dengar ceritanya Pak Kus dulu. Enggak dong. Cerita saya. Iya. Cerita sambil menunggu waktu berbuka puasa ya Pak. Ini mungkin belum dialami atau belum diketahui seusia Pak Mas Duki. Mungkin Pak Ketua Dr. Agung, karena kan tidak pernah hidup di desa. Kalau Pak Mas Duki karena usia. Tapi yang tahu itu Pak Edi, Pak Jito, saya. Terus saya enggak, saya. Iya, Pak Satip sama Dr. Pak Satip ini anaknya orang berada, jadi nggak pernah ke sawah. Mbak Tika juga pernah. Mbak Tika seusia sampean di bawah aja. Jadi begini, dulu itu ada yang namanya Jogoboyo, ya. Kalau bahasa lainnya ulu-ulu banyu. Jogotirto, Pak. Jogotirto. Ulu-ulu. Terus tadi Jogoboyo itu juga ada. Kalau Jogoboyo itu untuk keamanan. Oke. Ya. Jadi Jogoboyo tung berarti ada maling. Itu Jogoboyo. Ada banjir, ada kebakaran. Itu Jogoboyo. Jogotirto itu yang ngatur pembagian air. Baik. Atau bahasa lainnya ulu-ulu banyu. Iya. Yang saya tahu dan yang saya ingat, kerjanya Jogotirto itu bukan pagi bukan siang, tengah malam mereka bagi air. Oke, iya. Karena ini kan saluran untuk ke sini, punyanya sawahnya Pak Edi. Kalau airnya cukup ditutup, masukkan ke saluran kepunyanya Pak Satip. Seperti itu. Ya, dan saya tahu bahwa Jogotirto itu bukan ASN. Spontanitas masyarakat yang seperti tadi diceritakan itu kan kepedulian masyarakat segala macam. Saya pikir Jogotirto itu sudah nggak ada gitu. Masih. Ternyata ada. Namanya aja ada. Tapi karena fungsi dan tugasnya sudah nggak ada, ya
tadi kayak katakan, kenapa kok sampai Joko Tirto pagi hari airnya berlimpah, debit airnya masih banyak. Saya sekaligus jawab yang Pak Edi, siapa ya kok mendahului Tuhan? Enggak, memang Tuhan itu mengurangi nikmat kita. Semakin umur semakin kurang nikmatnya. Begitu juga bumi seperti itu, semakin berkurang airnya. Semakin tua. Buminya semakin tua, itu alasan klisenya begitu. Padahal bumi ini sudah jutaan tahun. Ya, itu seperti itu, Mbak. Baik, jadi bagus. yang namanya Joko Tirto dulu kerja itu karena sebagai ditokohkan loh ya. Iya, Joko iya. Tirto itu ditokohkan. Ditokohkan menjadi orang penting di desa. Oke. Iya, karena dia yang ngatur. Kalau Joko Tirto yang ngatur, semuanya patuh. Tapi kalau Joko Tirtonya itu telat ngatur atau bangunnya kesiangan, pacul-paculan Mbak orang-orang itu, Mbak, rebutan air. Iya, Pak. Bener. Oke. Dan mereka larinya ke Joko Tirto dipanggil untuk menyelesaikan. Bener nggak, Pak? Betul. Sampai seusia saya paham itu juga paham. Kakak saya tuh Joko Tirto, Pak. Apalagi oke, kakaknya. Pak Jito. Iya. Kalau nggak kakaknya Joko Tirto, dia nggak mungkin di Kementerian Pertahanan. Iya. Apa? Gara-gara kakaknya Joko Tirto, Makanya adiknya bisa di masuk ke Kementerian PU Sumber Daya. Ada referensi ya. Referensi dari Joko Tirto. Itu Oke, loh. jadi artinya begitu pentingnya peran Joko Tirto. Bukan karena apa? Karena kakaknya berjasa, ya, toh, sehingga adiknya diberikan kelancaran untuk menjadi jabatan-jabatan ASN gitu loh, Iya, iya. Mbak. Ngurusin air ya. Ngurusin air Iya, karena iya. sudah beda. Tapi Pak Kus itu tadi cerita bukan closing statement loh ya. Nanti saya tetap akan tanya closing statement dari Enggak, Pak saya Kus. enggak akan tanya closing statement. Saya udah tanya berkali-kali enggak closing Habis masalahnya. ini closing. Sebentar Iya. saya tanya dulu ke Pak Jito. Iya, nih, Pak iya, Kus. iya, iya, iya. Pak Jito, silakan Pak. Pada kesempatan ini dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur, apa kemudian yang mau disampaikan terkait dengan merawat irigasi menyejahterakan petani? Silakan. Baik, terima kasih. Dari apa yang Bapak-Bapak ahli semua ini ternyata juga tentang sumber daya air. Jadi kesimpulannya pertama adalah bersinergi. Iya. Ya. Jadi kalau Bapak punya kewenangan ini, Jawa Timur saya kira gampang. Dan perlu saya sampaikan, sejauh ini kalau keperluan irigasi, Jawa Timur termasuk percontohan Pak nasional itu. Ya. Kalau ada lomba OP misalkan, selalu juara dari Jawa Timur itu. Termasuk IPA juga kemarin di Ngawi juara nasional. Di Jawa Timur itu sebenarnya top sebenarnya ya. Mungkin kalau ini perlu keberlanjutan. Nah, terus kaitannya dengan tadi menyampaikan Pak Ketua tadi, kami selalu menyampaikan ya setiap ada kesempatan pembinaan dan seterusnya. Setiap rupiah yang keluar itu harus bisa meningkatkan kinerja sistem irigasi, Bapak. Kan ada 6 indikator tadi. Ini yang anggaran ini mau untuk apa dari 6 tadi? Setelah ini diberikan, meningkat enggak ini kinerjanya? Karena kinerja itu diukur setiap tahun. Itu seluruh daerah irigasi. Nah kalau Jawa Timur itu misalkan ada 1000 daerah irigasi, mohon Bapak Dewan itu bisa melihat per D ini. Gitu ya. Nanti ditanya ini iksinya berapa? Itu ada semua Bapak. Jadi terukur sebenarnya ya. Bisa terukur bisa dilihat dari situ. Iya. Ya. Terus keberlanjutan SDM. Mohon ini SDM ini juga penting sebagai pelayan masyarakatnya tadi. Tadi yang sampaikan Pak Gus, air sampai itu ya yang ngawal yang ngatur ya petugas tadi gitu ya. Biarpun dari Komisi Irigasi sudah tahu, tapi nanti airnya nggak cukup ya. Tahu-tahu airnya kecil. Kalau teori penggunaan air ya gampang sebenarnya. Kan bisa dihitung itu butuhannya berapa, debit yang sedia itu berapa, bisa dihitung. Sehingga harus membangun apa. Tapi kata Pak Satip ya duit lagi ya. Tapi gini loh, jadi air itu kan ada yang dikenal namanya buang sisa-sisa buangan tadi bisa ditangkap lagi, itu namanya reuse. Ya, bekas buangan dialirkan lagi Pak ke sawah bagian hilir. Nek kurang lagi di situ ada potensi air tanah, pas kekurang tok Pak Gus disedot. Nek enggak kurang ya enggak sedot karena pompanya ini perlu solar gitu ya, perlu Boleh biaya. ya, SDA itu memenuhi aliran irigasi pakai nyedot air boleh ya? Atau harus dari sungai tok? Begini, air tanah itu ada 2 Pak. Air tanah yang resmi pakai sumur dalam yang memang itu
dibangun oleh pemerintah untuk itu. Tapi yang sumur pantai itu masyarakat sendiri, Pak. Oh, enggak, sumur pemerintah maksud saya. Pemerintah Pengadaan air pertanian lewat sumur bor oleh pemerintah boleh. Karena irigasi itu makanya kan ada apa tadi ya, irigasi permukaan kayak yang biasa ini, rawa, irigasi air tanah ini Pak, terus tambak. Kan ada 4 irigasi ini, gitu ya. Jadi boleh Pak. Kalau membangun pemerintah dicek dulu aquifer bawah bumi itu ada potensi air tanahnya apa tidak. Kalau tidak ya enggak bisa dibor di situ. Kalau dulu di desa kita kan pakai tampah diunter-unter itu Pak. Pakai dukun Pak. Cari titik air itu. Iya. Tampah itu Pak. Tampah digelundungkan, berhentinya di situ, digalilah sumur di situ untuk di desa dulu. Dulu kan gitu Pak Gos. Iya. Dan keluar air. Lah berarti orang dulu sakti-sakti Pak ya? Sakti. Enggak pakai teknologi itu. Enggak banyak makan, beda orang sekarang. Pakai mangan enggak. Jadi kalau melihat semua ini, dana itu bukan satu-satunya. Baik, tapi ya, Pak sinergi, manajemen Nomor 2 dana itu. dan tadi hal lain tadi adalah salah satu solusinya. Prinsipnya kolaborasi lah. Baik, Ya, kolaborasi ya Pak Jito. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Jito SP1. Selanjutnya Pak Satip, monggo Pak Satip yang mau disampaikan terkait dengan merawat irigasi menyejahterakan petani. Sudah cukup sama Pak Jito. Sudah habis materi. Sudah habis. Diwakili ketua langsung aja. Ya, close aja. Close. Belum dong, satu-satu dong. Jadi prinsip gini Mbak, Iya. saya setuju apa yang disampaikan teman-teman tadi. Petani sebenarnya tidak mau ribet. Iya. Yang penting bagaimana mereka itu kebutuhan air bisa tercukupi. Baik. Nah ini adalah tugas-tugas kita semua lah untuk memikirkan petani kaitannya dengan ketercukupan air seperti itu. Sehingga air yang ada harus betul-betul kita kelola semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat. Oke, baik. Cukup ya Pak Satip ya. Iya, oke. Terima kasih ya Bapak Dr. Andreas Haji Satip MSI. Selanjutnya Pak Mas Duki. Silakan Pak Mas Duki terkait dengan merawat irigasi menyejahterakan petani, apa yang mau disampaikan? Ya, ini bagian kewajiban kita bersama terkait dengan merawat ini Pak. Ya, merawat ini kan bagian daripada memelihara. Iya, betul. Iya, merawat sama dengan memelihara. Jadi kalau istilahnya di Nahdlatul Ulama itu ya Luar biasa. Dalil. Tadi sama dalil cuma sudah disampaikan oleh Pak Kuswanto, nggak usah ya. Ini bagian dari kewajiban kita bersama. Terus kedua, ini memang salah satu lumbung kita di Jawa Timur itu lumbung pertanian. Dan petani kita sekarang mulai istilahnya dengan harga-harga mahal ini mulai bisa meningkatkan untuk pendapatan ekonominya, dan kita support terkait dengan hasil panen petani biar sukses dengan pengairan itu. Jadi bagian kewajiban kita bagian daripada pemerintah, dan kita akan mengawasi betul regulasi yang ada di pemerintah, dan kita akan laksanakan untuk yang mengarah pada kemaslahatan pada pertanian. Terima kasih. Iya, terima kasih juga ya Pak Mas Duki SPDI. Selanjutnya Pak Kus. Ya, saya lagi. Iya dong. Kan tadi saya bilang beda cerita, beda closing statement. Ya. Lagi saya Pak Kus ini. Akhir daripada diskusi kita. Iya. Mestinya kita harus ada sesuatu yang bermanfaat. Saya tadi menangkap suatu statement dari Pak Jito yang lebih lama jam terbangnya di dunia pengairan. Karena dulu di kementerian bahkan yang ditangani bukan Jawa Timur, Indonesia. Ini saya merekomendasikan kepada dinas. Mungkin nanti Pak Ketua yang akan memberikan suatu formalitasnya. Bahwa jangan biarkan petani menunggu air dari sungai. Ya. Satu. Yang kedua, ambil alih kebutuhan sungai, kebutuhan air yang dilakukan oleh petani lewat pompa-pompa yang perorangan, diambil alih oleh dinas, oleh pemerintah Jawa Timur. Kita mencari pompa yang mempunyai daya tarik air besar, bisa mengairi 50 hektar apa 100 hektar. Itu sangat luar biasa. Itu loh.
Iya. Kalau mengharapkan air kan air tidak bisa mengalir sampai jauh. Ya. Supaya bisa tetap mengalir sampai jauh, di daerah tertentu itu diambilkan lewat pompa. Yang dilakukan oleh pemerintah supaya enggak perorangan nanti suatu ketika ada pajak air tanah, masyarakat lagi yang menjadi korban. Bukankah pertanian itu tidak menjadi beban masyarakat secara keseluruhan, termasuk pemerintah memfasilitasi berupa air. Oke. Terima kasih. Itu ya Pak Gus. Jangan ya? tanya lagi. Enggak, saya baru mau ngomong, saya nggak tanya lagi Pak Gus, karena ini sudah closing statement. Terima kasih Bapak Dr. Haji Kuswanto SMH. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi D, Pak Edi. Tadi. Iya. Merawat. Iya, merawat irigasi menyejahterakan petani. Jadi kalimat merawat itu paling penting ya. Kenapa terjadi banjir? Iya. Karena sempitnya sungai. Nah, berarti kalau sempitnya sungai tidak dirawat, kan gitu. Dangkalnya sungai, akhirnya air meluap. Iya. Jadi itu tadi yang saya paling penting, bagaimana tugas-tugas dari PUPR terutama sumber daya air ini untuk berperan aktif, bagaimana irigasi ini bisa berjalan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat petani terutama. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit kalau selama kelompok masyarakat yang dihimpun dalam kelompok petani dengan dinas yang terkait atau pemerintah yang hubungannya dengan masyarakat ini bisa selalu berkomunikasi, selalu beradaptasi, selalu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah akan tanggap. Saya yakin sudah selesai semuanya. Jadi merawat itu penting memang. Jadi kalau Gus Duki punya istri satu, ya harus dirawat sampai 2, Pak. Sampai selesai. Yang satu belum selesai, cari 2. Yang satu belum terawat, nambah. Seperti itu. Jadi banyak hal kenapa itu terjadi banjir, ya itu faktornya itu tadi. Jadi jangan salahkan banjirnya ini, salahkan manusianya yang tidak bisa merawat bumi ini. Ya. Artinya ini juga bisa menjadi cambuk bagi kita ya untuk mulai memperbaiki cara kita untuk mungkin tindakan preventif itu tadi seperti yang Pak Satip tadi sudah sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Selanjutnya Ketua Komisi D, Dr. Agung, closing statement Dokter. Ya. Terima kasih semuanya Mbak Tika dan narasumber dan teman-teman. Poin pertama adalah topik hari ini kita tentang air, sumber air. Air tadi kalau kita keluarkan baik jadi berkah manfaat, kalau tidak maka bisa petaka. Mari kita semua masyarakat kelola air ini dengan baik sehingga air betul jadi manfaat buat kita. Yang kedua adalah topik hari ini, jadi SDA harapan saya seperti hasil tadi, jangan hanya nunggu setelah jadi masalah. Ada upaya-upaya preventive action. Kemudian ada corrective action yang cepat. Seperti yang di Minimarket tadi. 20 hours, saya nggak tahu. Kalau di SDA berapa lama itu. Itu jadi 2 poin penting tadi adalah air bekerja berkah. Yang kedua adalah preventive action. Kalau terjadi kejadian maka korektif action yang cepat, terukur, sehingga maka ini akan menjadi umpan balik positif pada masyarakat dan mitra kami SDA tentunya improve, sehingga akan selalu improve perbaikan untuk kinerja di SDA.
Oke, makasih Mbak Tika. Itu aja. Ya, Saya akhiri, sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agung Mulyono. Bapak-bapak terima kasih juga, sehat selalu dan selalu semangat begitu ya di dalam mengawal berbagai kebijakan sehingga kemudian ada hasil positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur yang tadi kita membahas terkait dengan merawat irigasi menyejahterakan petani. Bersama saya Mustika Ratna. Sampai di sini pemirsa kebersamaan kita dalam podcast Telusur Banyu Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.